Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Excel ya, Excel Smart Telekom Sejahtera. Kita lihat kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung ya ke analisis. Ya, Excel. Nah, kita lihat dulu untuk reward pembagian dividennya. Nah, untuk Excel ini bagus ya, dia reward pembagian dividennya jelas, terutama dari tahun buku 2010 sampai 2013, lalu mulai rutin kembali di 2019 sampai sekarang ya. Tapi yang terpenting 3 tahun ke belakang dia bagi dividen ya. Ini ada nilai tambah untuk kita pemegang sahamnya. Dan memang untuk di tahun kemarin 2025 dia setahun berdua kali bagi dividen ya. Cuman ini mungkin Desember harusnya mungkin ini interim ya. Cuma saya dapat datanya sih kas dividen kasnya biasanya sih harusnya interim. Cuman nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, jadi memang kita harus melihatnya perusahaan itu harus bagi dividen ya meskipun hanya Rp1 per lembar. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya, ya. Jadi kalau perusahaan dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut ya cuma untung di atas kertas aja, atau mungkin ada problem dengan bisnisnya, atau mungkin cuma perkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi, ya. Jadi ini oke, kita layak untuk dilihat lebih lanjut ya untuk Excel. Kita ini satuannya jutaan tadi udah dipindahin ya. Kita lihat untuk posisi kastara kasnya dulu ya. Kenapa kita harus lihat kastara kas ya? Karena kastara kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit bisa jadi perusahaan bisa kesulitan dalam membayar operasionalnya, ekspansinya, atau mungkin bayar pinjamannya ya. Dan memang ini untuk posisi kasnya dia hanya turun 2% ya, turun sekitar 31 miliar ya. Jadi ini nggak signifikan ya, bagus, dia stabil gitu. Nah, selanjutnya kita cek untuk ke ekuitasnya dulu ya, langsung pilih saldo labanya yang ini nilainya ya. Kita harus lihat saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi si Excel dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah profit sebesar 5,7 triliun di luar dividen ya. Ini perusahaan yang baik gitu. Karena kalau perusahaan kalau saldo laba positif dia bisa bagi dividen ya. Kalau negatif atau defisit ya perusahaan nggak akan bisa bagi dividen, artinya dia rugi melulu dan termasuk kategori perusahaan bermasalah. Jadi kalau perusahaan bermasalah mau harga naiknya berkali-kali lipat juga saya nggak akan tertarik ya. Oke, selanjutnya kita langsung pilih ekuitas milik dulu ya, yang ini nilainya. Ini kita harus pindahin ekuitas milik. Kenapa? Untuk dapat PBV-nya ya, simpel aja gitu. Ini kita lihat dulu ya untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya ini nilainya 0,22 ya. Artinya perusahaan ini gitu ya telah menghasilkan profitnya sebesar ya 22% dari modal awalnya ya, masih 0,2 kalinya gitu. Jadi kalau teman-teman punya bisnis yang modal 1 miliar baru profit ya 220 juta. Tapi ingat ini di luar dividen gitu ya. Bisa jadi kalau dividennya ini semuanya dimasukkan kembali, ini nilainya udah satu ya, udah balik modal gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini memang kita harus dihitung lebih ditambahin lagi gitu. Cuman kalau saya sih kalau reward pemegang dividen jelas dan kira-kira mencapai satu ya udah nggak apa-apa, ini berarti udah stabil bagus ya gitu kan. Memang kalau di bawah satu biasanya ya perusahaan masih masih berkembang lah gitu aja. Nah, memang untuk perusahaan yang seperti ini ya baik ya, dividennya rutin, kita PBV-nya memang agak premium ya di 2,5. Oke, selanjutnya kita cek dulu untuk laporan laba rugi ya. Kita pindahkan dulu untuk pendapatannya yang ini nilainya. Nah, kita harus lihat pendapatannya. Kenapa? Karena si pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Jadi perusahaan yang baik bertumbuh, pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu ya dibutuhkan oleh customer, dia disukai oleh pasar. Nah, memang untuk kinerja pendapatannya ini naik ya, naik sekitar 20%. Ini bagus ya. Ini baik, dia bertumbuh. Nah, cuman memang untuk di laporan keuangan si Excel ini nggak ada laba bruto ya, karena nanti kan si pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasanya ya. Nah, baru nanti keluar laba bruto gitu ya. Karena laba bruto ini penting ya untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Cuman kalau misalnya dia nggak ada, nggak apa-apa gitu, kita bisa hitung manual gitu, ambil kira-kira pos keuangan yang menjadi harga modal barang atau jasa. Cuman kalau nggak ada ya udah, biasanya saya skip aja, nggak masalah. Nanti si pendapatan ini kan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak gitu, nanti akan keluar laba bersih ya, laba periode berjalannya mana. Nah, ini ya, tunggu sebentar. Oh, ini lagi rugi ya. Sedang rugi rupanya Excel, rugi 2,6 triliun ya. Kita pindahin dulu. Oke. Nah, ini kita lihat, ini sebelumnya memang profitnya memang tipis ya, hanya 131 miliar. Sekarang jadi rugi 2,6 triliun gitu. Emang kalau dilihat mungkin yang terberatnya ya kembali lagi ya, kalau rugi itu biasanya karena ada beban. Ya, bebannya itu besar dan juga beban keuangan juga nih ya. Tuh, beban keuangan naik nih. Berarti dia ada kemungkinan dia
bergantung sama pinjaman gitu ya, lagi rugi lah si Excel ini. Udah. Nah, oke, selanjutnya kita cek ya untuk laporan arus kasnya dulu. Nah, ini kita sering harus lihat ya laporan arus kas. Kenapa? Karena dia berbeda dengan pendapatan. Kalau pendapatan itu dia sifatnya akrual, jadi diakui aja, dicatat di atas kertas saja ya, tapi nggak menghitung jumlah uang yang customer bayar kepada perusahaan ya, si penerimaan kas ini. Ini penting ya, kenapa gitu ya? Karena ya kalau misalnya dia cuman ngaku untung aja gitu ya, nggak ada uang kas yang diterima, kan artinya ya cuman untung di atas kertas aja ya, terlihat kayak besar keren di atas kertas gitu. Nah, ini kita lihat ini rasionya 92% ya, artinya ini masih cukup bagus ya, masih masih di atas 90% lah. Gitu. Jadi kalau ibarat teman-teman jual barang 100 juta, customernya bayar 92 juta ya. Nah, 8 juta sisanya itu berubah jadi piutang yang harus ditagih oleh perusahaan ya. Penerimaan kas harus tinggi, ya nggak pernah bosan saya sampaikan, karena si uang kas tadi punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi dia bilang pendapatan di atas kertas 30,5 triliun, uangnya terima cuma 28,3 triliun ya, masih cukup bagus ya, 92%. Digunakan untuk bayar operasional dulu ya, supplier, karyawan, dan seterusnya gitu ya. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Nah, ini bagus ya, nilainya positif ya, artinya bisnisnya itu menghasilkan uang tunai, nggak cuman habis untuk bayar operasional aja ya gitu. Ini bagus, harus seperti ini gitu. Jadi buat apa punya teman-teman punya bisnis yang hanya habis hanya untuk operasional aja ya, tapi ingat itu harus seimbang ya. Jangan misalnya ini rugi nih ya, tapi CFO-nya positif, jadi mungkin teman-teman berpikir CFO positif kok masih bagus, masih ada uang tunainya, tapi perusahaan rugi. Iya betul, kalau sementara nggak masalah gitu, cuman kan rugi ini gitu dia akan mengurangi saldo laba gitu ya. Jadi lama-lama nanti akan terlihat rugi, mengurangi modal gitu. Jangan, jadi harus seimbang ya, laba bersih ada, CFO juga harus ada ya, jangan terlalu gila sama CFO gitu ya, jadi harus seimbang. Oke, lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya ini memang dia nilainya negatif ya. Ini bagus, artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktif ya. Cuman memang untuk ekspansinya ini gitu ya, dia sedikit gitu yang nggak seagresif yang periode sebelumnya gitu ya. Ketua belanja modal kan pembelian aset tetap dan aset tak berwujud ya. Nah, lalu untuk pendanaannya atau aktivitas pinjaman ke banknya ini sumnya ini nilainya negatif ya. Ini bagus, artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau dia bayar dividen juga ya. Ini kita lihat tuh ya, tuh pelunasan pinjaman ya, pembayaran bunga pinjaman, pembayaran tuh pokoknya, bunganya, terus bunga utang obligasinya ya, terus imbal hasil ijarahnya, jadi pelunasan semua tuh bagus ya. Nah, jadi memang ini tuh kalau dividen juga dia negatif ya, bagus. Tapi kalau misalnya dia ambil pinjaman, dia nilainya positif tuh, pinjaman bersih jangka panjang. Nah ya, jadi makanya bagus yang seperti ini. Nah, cuma memang kalau dilihat gitu ya, sebentar nih, saya kayak ada yang sebentar ini sama segini. Oh, ini pantesan saya ada salah ini ya, sebentar. Oke ya, dan ini kita lihat ya, makanya kenapa dia ada penurunan kas tara kas ya. Jadi sebenarnya ini polanya bagus gitu ya, plus min dan ada penurunan kas tara kas ya. Nah, kalau memang si kas ini kita adjustment gitu ya dengan dividen kas ya, ini kan nilainya positif ya, jadi ada kenaikan kas tara kas. Nah, mungkin si Excel dia memang ya ciri perusahaan yang baik menurut saya, jadi dia nggak mau menumpuk kas terlalu besar, dia kembalikan lagi ke pemegang sahamnya gitu ya. Jadi kas ini bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya, caranya ada 4. Yaitu yang pertama misalnya ya bagi dividen lebih besar, lebih sering, atau ekspansi usaha, atau bayar pinjaman ke bank ya, supaya beban bunganya makin ringan, atau buyback saham nih kayak gini ya. Ini bagus ya, buyback saham ini akan mengurangi jumlah saham beredar dan juga ya nanti meningkatkan earning per share dan juga dividen per share-nya ya, ujung-ujungnya nanti akan memperkaya pemegang sahamnya ya. Jadi ini saya rasa masih bagus gitu, masih oke ya secara bisnisnya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke atas untuk lihat resiko bisnisnya berdasarkan rasio likuiditas dan juga solvensinya ya. Kita hitung dulu aset lancarnya yang ini. Oke, sama utang bank jangka pendeknya lihat biasa. Oke, ini kita lihat ya. Untuk rasio lancarnya ini tampak lemah ya, dia di bawah 1 ya, cuma 0,44 gitu. Dan juga untuk rasio kas juga ini lemah sekali ya, di 0,05 gitu. Cuman ini nggak gitu masalah selama pembayaran pinjaman gitu ya, bunga gitu ya, dia masih lancar gitu ini. Maka CFO-nya ini wajib positif ya. Cuman ya memang alangkah lebih baik kalau misalnya terutama rasio kas ya, dia kuat gitu. Jadi kan uang kas di dompet selalu siap sedia untuk bayar kewajibannya yang ada
ya. Nah, lalu untuk short term debt-nya ada apa aja? Di sini kita di sini ada pinjaman ya, suku kejar obligasi. Sebentar dilihat dulu, takut ada yang salah. Kita ambil tiga poin aja. Ya, ambil pinjaman, suku kejar sama utang obligasi. Ya, kita pindahin dulu. Oke ya, udah 3 yang ini. Oke ya, ini kita lihatnya memang untuk short term debt-nya ini juga kelihatan lemah ya di 0,3 karena utang depan mata yang harus lunas dari setahun itu kan 4,5 triliun. Ya, tapi uang di dompet 1,3 triliun. Cuman ini nggak masalah ya, masih bisa ditoleransi selama net CF-nya positif, bisnisnya menghasilkan uang tunai. Nanti akan kan terrefleksikan di ini, aktivitas pendanaan yang tadi pinjaman ke bank. Ya. Lalu untuk jangka panjangnya kita pindahin dulu ya, lihat jumlah liabilitas jangka panjang. Oh ini dia nggak ada sum ya, kita jumlahin aja dulu semuanya ya. Ini dijumlah dengan ini jumlah dengan ini. Oke, ya ini memang untuk DER-nya dia cukup tinggi ya di 2,43 gitu ya, Excel gitu. Jadi memang standar kan memang di bawah 1 ya, cuman kembali lagi ya hitung juga lihat ya untuk di bagian yang seperti ini apakah memang rata-ratanya tinggi di atas 1 atau enggak. Ya cuman DER tinggi itu sebenarnya enggak gitu masalah selama pembayarannya dia lancar gitu. Cuman kadang semakin tinggi DER gitu ya, semakin sedikit ruang untuk bisa bergantung sama pinjaman gitu. Karena kan kok utangnya makin besar gitu. Jadi bank pun akan sedikit ragu untuk memberikan pinjaman. Lalu untuk long term debt to equity-nya di sini ada pinjaman jangka panjang, sukuk dan obligasi ya. Kita ambil 3 aja ini. Kita pindahin dulu. Nantinya 65. Oke, di sini tampaknya dia nambah pinjaman lagi ya, lebih besar. Ya, ini kita lihat ya. Gitu ya, memang untuk long term debt to equity ini udah mulai naik ya di atas rata-rata ya, karena normalnya biasanya 0,5, ini 0,56 gitu. Dan ini kita lihat ya untuk total debt-nya ini hampir naik 2 kalinya ya, dari 12 triliun sekarang 22 triliun gitu. Jadi memang untuk kalau secara solvensi sih saya rasa ini resikonya udah menengah. Ya, bisnisnya Excel-nya udah menurut saya sih resikonya menengah. Tapi untuk jangka pendek ya so far masih lumayan gitu ya, bergantung kembali harus dicek juga ya si arus kasnya. Jadi si Excel setelah saya pindahkan data-data keuangannya, memang si Excel memang secara pembagian dividen ini bagus ya, 3 tahun ke belakang bagi dividen, ada nilai tambah gitu, saldo labanya positif, telah profitnya ya memang 0,2 kali modal awal ya, tapi kan kalau dividen dimaksud mungkin bisa lebih dari 1 ya, ini bagus. Tapi harganya premium ya di 2,5, namun sekarang kinerjanya rugi. Ya, jadi ya kenapa nih ruginya itu tadi ya. Kalau saya sih lihatnya dari laporan keuangan aja, tadi bebannya memang terlalu besar gitu. Dan juga untuk secara arus kas sebenarnya ini masih bagus ya, masih sehat gitu. Cuman kembali lagi ya, kalau jangka panjang rugi melulu ya ini nggak akan berarti ya CFO positif ini gitu. Dia bisa hanya bertahan hidup aja gitu. Nah, lalu untuk ke resikonya untuk secara likuiditas tadi ya memang ini tampak lemah gitu. Jadi memang perlu dipantau ya untuk si laporan arus kasnya ya, terutama CFO-nya nih, jangan sampai ada penurunan kinerja gitu. Kalau CFO-nya udah mulai turun drastis negatif, takutnya nanti ada resiko gagal bayar ya jangka pendek. Cuma sekarang sih masih oke. Lalu untuk jangka panjang ini juga DR kan cukup tinggi ya di 2,4, dan long term debt to equity ini 0,56 ya. Jadi saya kategorikan sih mungkin udah menengah resikonya Excel. Mungkin itu aja pendapat saya untuk Excel ya berdasarkan laporan keuangan ini 2025 Q3. Nah, jadi memang ya nggak tahu nih, mana Excel menarik nggak untuk teman-teman ya. Coba sharingkan pendapatnya di kolom komentar. Dan teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan gitu ya, terus tahun ini gimana, tahun depan gimana, saya nggak tahu ya. Proyeksikan sendiri ya, analisis lebih lanjut apakah masih bagus atau enggak. Dan juga sekali lagi saya hanya bahas kinerjanya aja ya berdasarkan laporan keuangan yang ada, nggak bahas harga sahamnya ya. Jadi kalau harga besok naik atau turun saya nggak tahu ya, terserah market aja ya, market yang menentukan harganya maunya berapa. Lalu untuk murah atau mahal, valuasi teman-teman yang menilai sendiri ya gitu, karena itu sifatnya subjektif dan relatif. Oke, kalau ada pertanyaan, ada request, langsung tulis di kolom komentar supaya nanti saya respon gitu ya. Dan juga ya udah sih itu aja ya. Terima kasih sudah menyimak ya teman-teman. Semoga sharing dari saya ini bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.